Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi bersama AA Wahyudi, host dari podcast YouTube Pelangi. Hari ini gue akan membawakan sebuah topik yang sebetulnya tidak terlalu heboh. Karena apa? Masyarakat sepertinya lebih menunggu peristiwa ini terjadi. Mungkin Anda bisa menduga apa tema itu? Tidak lain tidak bukan adalah peristiwa penangkapan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Kita ketahui BGN ini sudah beroperasi 2 bulan menjelang berakhirnya pemerintahan Jokowi, yaitu Agustus 2024. Jadi sebetulnya masyarakat sudah cukup familiar dengan BGN. Namun dengan berjalannya waktu semakin ke sini BGN semakin menjadi-jadi. Bukan karena prestasi, tapi lebih karena gebrakan ataupun kebijakan yang menimbulkan tanda tanya. Betapa tidak, kita tentu masih ingat BGN membeli beberapa item dengan nilai ratusan miliar. Dan anehnya item-item itu tidak bersifat food, lebih bersifat non-food yang menurut pimpinan BGN sebagai penunjang operasional. Sebut saja misalnya kaos kaki, seragam, pengadaan Zoom, sepeda motor, dan sebagainya. Kita ketahui sampai dengan peristiwa ini terjadi yang akan gue bahas, barang-barang itu tidak ketahuan di mana dan kapan digunakan. Nah, mengerucut pada peristiwa yang dimaksud, Dadan Hindayana bersama 2 wakilnya yang sesama jenderal ditangkap pada 3 Juni 2026 oleh aparat Kejaksaan Agung. 24 jam sebelumnya Dadan dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain Dadan yang ditangkap tidak tanggung-tanggung, yaitu Sony Sonjaya berpangkat Irjen Polisi, kemudian Lodewijk Osum, Letnan Jenderal Angkatan Darat. Alasan ditangkap menurut Kejaksaan Agung karena 2 hal, yaitu korupsi pengadaan barang dan jasa, kemudian korupsi penentuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Ini semua sudah pernah gue bahas di episode-episode sebelumnya, yang tentunya gue merangkum dari refleksi, kegeraman, atau kejengkelan masyarakat. Episode kali ini gue akan mengetengahkan beberapa hal yang istilah gue adalah tidak masuk akal. Mari kita mulai. Tidak masuk akal yang pertama, sudah jatuh ribuan siswa karena keracunan MBG. Namun pemerintah tidak melakukan evaluasi, tidak menghentikan sementara, bahkan terkesan meremehkan. Hal ini dapat kita lihat dari statement Presiden Prabowo Subianto. Ia mengatakan yang keracunan hanya 0,000017%. Sampai sekarang tidak diketahui dari mana angka yang dikutip oleh Presiden. Artinya ia menganggap keracunan biasa karena yang tidak keracunan masih lebih banyak. Tidak masuk akal kedua, pembelian barang-barang yang bersifat non-food ini jauh lebih banyak daripada food itu sendiri. Nilainya bisa ratusan miliar. Ketiga, MBG bekerja tanpa payung hukum. Secara teori, pure hukum memang bisa dibenarkan. Cukup mungkin dengan peraturan pemerintah. Namun sudah banyak kalangan yang mendesak pemerintah, dalam hal ini Presiden,
supaya diterbitkan Undang-Undang MBG. Namun hingga detik ini tidak pernah ada yang dinamakan Undang-Undang MBG. Gue pikir untuk kelas MBG terlalu banyak 3 pimpinan. Untungnya pimpinan yang satu lagi yang bernama Nani Sdenyang tidak dicokok pula, sehingga paling tidak dalam masa transisi ini Nani bisa naik untuk menjadi pimpinan. Berikutnya kita kaji siapa pengelola SPPG. Paling tidak ada 2 aparat hukum dan penjaga keamanan yang mempunyai SPPG. Yang pertama, Polri mempunyai 1179 SPPG. Yang kedua, TNI 452 SPPG. Banyak masyarakat yang mencibir kalau Polri dan TNI sampai ngurusi MBG, lantas bagaimana dengan tusi mereka yang utama untuk menegakkan hukum maupun menjaga keamanan? Apakah masih berjalan dengan optimal? Apakah tidak ada konflik of interest? Nah, nanti kita berharap Ketua BGN yang baru bisa menjawab pertanyaan itu. Kemudian puluhan lapas dilibatkan mengelola dapur MBG. Gue nggak ada info apakah hal ini sudah sempat diluncurkan, dalam arti lapas sudah sempat melakukan pengelolaan MBG. Yang berikutnya, pihak kampus pun juga tidak luput untuk diminta mengelola dapur. Sudah ada beberapa kampus yang melalui rektornya menolak dengan mengatakan tugas kami adalah mendidik mahasiswa, bukan untuk memasak. Ini jawaban yang jitu dan cerdas dari pihak perguruan tinggi. Memang gue berpikir apa sih maunya si Dadan ini kok semua didorong-dorong untuk ngelola MBG. Nah, itu dulu yang bisa gue sampaikan. Kita semua berharap MBG ke depan betul-betul dilaksanakan dengan fair play, sesuai kebutuhan, akuntabel, dan tentunya sesuai dengan kemampuan negara. Satu hal penutup, Pak Presiden, kalau memang dana tidak ada, memang dana negara tidak cukup, forget it. Hapuskan MBG. Ketemu lagi di next episode. Bye. Assalamualaikum.